Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang interaksi sosial, komunikasi, dan sikap. Manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Singkatnya, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjadi hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut sosiologi Charles P. Lomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Adanya tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial: pertama, kontak sosial. Kedua, komunikasi. Jenis-jenis interaksi sosial terbagi menjadi 3, yaitu interaksi sosial individu dengan individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, kemudian ada interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial ada 5 faktor. Pertama, imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Kemudian ada simpati, adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang, akan sesuatu hal, atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Lalu ada identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan berupa dengan orang lain yang ditiru, katakanlah idolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Kemudian ada empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya, ketika seseorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan orang tua bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaan. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 5, yaitu kerjasama, akomodasi, toleransi, akulturasi, asimilasi. Interaksi sosial yang negatif terbagi menjadi 3, yaitu persaingan, kontravensi, pertentangan.
Komunikasi. Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi akan timbul jika seseorang manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain. Jadi, dapat dikatakan bahwa komunikasi timbul sebagai akibat adanya hubungan sosial. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Fungsi dan tujuan komunikasi. Fungsi komunikasi untuk menyampaikan informasi, menghibur, mendidik, dan memengaruhi. Tujuan dari komunikasi untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, dan sosial. Komunikasi dapat merubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang hingga sosial masyarakat seseorang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi internal dan eksternal. SIKA, surat izin kerja aman, adalah surat izin yang digunakan untuk mengontrol bahaya suatu pekerjaan dan sebagai sarana komunikasi. Sekian, terima kasih.